Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul amin. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitab Allah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali di pagi yang barakah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memulai hari kita dengan sebuah kebaikan dan ketaatan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah fardu subuh berjamaah, lalu kemudian kita lanjutkan sejenak dalam majlis kita, majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan keturunan beliau, kemudian para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun dari umat ini yang setia berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita bersama kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan, yang mana masih dalam pembahasan bab yang ke-26 tentang babu ma jaa fil kuhani wa nahwihim, bab yang berbicara tentang peringatan keras terhadap para dukun dan sejenisnya, para dukun dan sejenisnya. Pagi ini kita memasuki dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam kitabnya Kitab At-Tauhid yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, di mana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi yang mulia, an Abi Hurairah radhiyallahu taala dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Nabi SAW bersabda, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man ata, barang siapa yang mendatangi kahinan. Kahin di sini adalah artinya seorang dukun, ya, seorang dukun datang, fasaddaqahu, lalu kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh seorang dukun tersebut, ya. Fasaddaqahu bima yaqul, dan membenarkan apa yang disampaikan olehnya, ya. Apa konsekuensinya? Kata Rasul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian Ahmad di dalam kitab musnadnya. Naam, ikhwafillah. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan walil arba'ati wal hakim, wa qala, hadis ini riwayat arba'ah dari sahibus sunan, yaitu Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Qala
sahihun ala syartihima anin Nabi SAW. Kata Al-Hakim, ini sahih ya, dan syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan, dan barang siapa yang mendatangi tukang ramal, arrafan, yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, disebut tukang ramal, atau bahasa nabinya arrafan, au kahinan, atau seorang dukun, fasaddaqahu bima yaqulu, dan membenarkan apa yang diucapkan olehnya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwah fillah, hadis yang sebelum ini adalah orang yang mendatangi dukun, ya, orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian bertanya kepadanya, ya, bertanya kepadanya dan membenarkan apa yang diucapkan olehnya, oleh dukun tersebut, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Bayangkan, hadis sebelumnya ancaman keras bagi orang-orang yang percaya kepada dukun atau tukang ramal, tidak diterima salatnya selama 40 hari, ya. Kemudian hadis yang kita bawakan hari ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, faqad kafara, maka sungguh telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga mengatakan, wali Abi Ya'la bisanadin jayyid an Ibni Mas'udin mithluhu mauqufan, dari Abu Ya'la dengan sanad yang jayyid dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, sepertinya ya mauquf. Ikhwah fillah, mari kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa makna bima unzila ala Muhammad itu artinya Al-Kitab was Sunnah. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, maka dia telah kufur, membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal tersebut atau dukun tersebut, maka dia telah kufur kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ancaman keras, ya, ancaman keras, bahwa Al-Quran adalah kitab yang menjadi panduan kita, ya, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi, ya, panduan kita di dalam hidup ini. Alaikum bisunnati, ya, kata Nabi SAW, maka dia telah meninggalkan itu, kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Bayangkan, maka ikhwah fillah, di sinilah letaknya pentingnya kita mempelajari akidah yang sahihah di atas pemahaman as-salafil ummah, bahwa kita tahu bagaimana kita harus bersikap, apa yang benar kita lakukan, apa yang salah kita tinggalkan, mana yang sunnah kita hidupkan, mana yang bid'ah kita tinggalkan. Jadi tidak boleh kita mencampur adukkan dalam kehidupan ini. Maka di antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada perkara yang gaib, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu tentang perkara gaib. Allah tidak memberikan itu kepada makhluknya. Kalaupun ada di antara para dukun tepat apa yang diucapkan, sungguh itu adalah informasinya atau informan adalah jin. Mereka mencuri-curi berita dari langit. Mereka mencuri-curi berita dari langit. Nah, oleh karena itu ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang berada di atas akidah yang sahihah, dia tahu, ya, bersikap dan tahu seperti apa dia harus menjalani agama ini. Ya, tidak terkecoh dengan penampilan, tidak terkecoh dengan ucapan yang mengarang katanya 500 kitab dengan bahasa Suryani, ya. Kemudian dia bisa menegur mungkar dan nangkir, la ilaha illallah, ya, bicara dengan mungkar dan nangkir, dan bisa membedah langit, dan bisa bicara dengan bertemu dengan Nabi Khidir dan sebagainya. Nah, kalau diingatkan bab seperti ini, lalu kemudian orang pun sudah,
ya bilang dia adalah pasti itu Wahabi, yang salah pasti Wahabi. Ikhwafillah rahimani rahimakumullah. Kita punya tanggung jawab di dalam agama ini. Ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man rabbuka? Man nabiyyuka wa ma dinuka?" Itu akan ditanya Allah Azza wa Jalla. Yang kita pakai di dunia ini itu sunnahnya siapa? Yang kita amalkan di dunia ini agamanya agama siapa? Agama siapa? Yang kita harus berpikir, ikhwafillah. Dan kita tidak boleh ya menjadi manusia yang hanya taklid, yang langsung percaya apa yang dikatakan oleh seseorang. Kita harus melihat kepada amalannya, kepada kehidupannya, bagaimana dia di dalam menjalani agama ini. Makanya ketika ada orang yang dilihat berjalan di atas air ataupun terbang, jangan langsung kagum itu karamah, jangan langsung percaya itu adalah wali. Mungkin dia adalah bukan wali Allah tapi wali syaitan. Maka kata Imam Syafi'i, lihat bagaimana amalannya. Kalau orang tidak pernah ngaji, nggak pernah ke masjid, nggak pernah, mungkin betapa saja, itu apa kita percaya orang seperti ini? Khawfillah. Maka agama ini adalah amanah yang mesti kita ambil dari orang yang benar. Ya, apa yang disampaikan adalah ya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwillah, sekali lagi bahwa orang-orang yang mendatangi para dukun dan orang-orang yang membenarkannya, maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang turunkan, ya, kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil hadithi bi riwayatai, dan makna kedua hadis ini secara umum dengan dua riwayat tersebut, Abu Hurairah dan Abu Dawud, kemudian dan sahibu as-sunan. Qala al-wa'idus syadid, ancaman yang keras, ala itiyanil kuhani, ancaman keras bagi siapa? Yang mendatangi para dukun. Ya, atau hari ini orang tidak mau disebut dukun, mungkin disebut askun, ya, ustad, ya, dukun, atau uskun, ustad dukun. Wal arrafin, para tukang ramal, enggak boleh. Ini ancamannya keras, ikhwafillah. Ancamannya sangat keras. Li su'alihim, mendatangi mereka untuk bertanya atau untuk anil mughayyabat, atau bertanya tentang perkara-perkara gaib. Wa tasdiqihim fi dzalik, lalu membenarkan apa yang diucapkan mereka, itu enggak boleh. Ancamannya sangat keras. Ancamannya sangat keras. Li'anna ilmal ghaibi qad ikhtasallahu ta'ala bihi, karena ilmu gaib itu ilmu yang telah ya Allah khususkan untuk dirinya, tak ada satupun. Ya. Maka yang mengetahui perkara gaib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faman atahum wa saddaqahum, dan barang siapa yang mendatangi mereka dan membenarkan apa yang diucapkan oleh mereka, faqad kafara bil wahyi al munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah. Maka sikap seorang mukmin yang sahih, dia kalau mendapatkan sesuatu dalam kehidupan, dia cukup meminta kepada Sang Khalik yang maha segala-galanya. Ya, kalau dia mendapatkan kesulitan hidup, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia merasa sakit atau ada anak dari keluarga dan orang-orang terdekatnya, minta kepada Sang Khalik Asy-Syafi, yang menyembuhkan dialah Allah Azza wa Jalla. Ya, lihatlah apa yang dikatakan oleh Nabi Ayyub alaihissalam di saat ya dia diuji
di saat dia ditimpa oleh keadaan yang sangat sulit, maka cukup dia mengatakan, meminta kepada Allah Azza wa Jal, wahai Rabbku, sungguh aku telah ditimpa oleh satu musibah, ya, dan sungguh Engkau adalah maha penyayang. Segera kita kembali memohon kepada Khalik Allah Azza wa Jal. Maka ancaman keras bagi mereka yang mendatangi para dukun ataupun para tukang ramal atau para ahli an-nujum, ya, kemudian mempercayai mereka, dan itu adalah sungguh telah melakukan sebuah kekufuran kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, lalu kemudian Shalih Al-Fauzan menyebutkan munasabatul hadits lil bab, ketersesuaian hadis ini dengan bab yang sedang kita baca. Anna fihi an-nahya an ityanil kuhani wal arrafin wa bayan al-wa'id fi dhalik. Sesungguhnya dalam hadis ini terdapat larangan mendatangi para dukun, tukang ramal, wal bayan al-wa'id fi dhalik. Dan hari ini ikhwafillah, tukang ramal itu sudah tidak zaman dahulu lagi. Kalau dulu dia buat praktek di rumah gubuk reot, sekarang dia menguasai teknologi. Hari ini tukang ramalnya sudah bersifat online. Masya Allah, ya, tukang ramalnya sudah online, Pak Yogi. Di Pak Yogi bisa tanya apa saja di situ. Ya, subhanallah. Hari ini, ya, kalau dulu orang tukang ramal ya bisa didatangi seperti dukun, ya, di tempatnya prakteknya. Misalnya si fulan dengan si fulana cocok enggak untuk jadi jodoh. Ya, sekarang ternyata bisa ditanyakan secara online. Di para tukang ramal membuat fasilitas, ya, secara online. Orang boleh saja bertanya. Dan saya ingatkan kaum muslimin dimanapun berada, anak-anak muda kita, para remaja, pemuda-pemudi, ingat, jangan main-main dalam perkara ini. Ini adalah perkara yang sangat dahsyat dalam Islam. Jangan lakukan ini sebagai bentuk candaan. Jangan lakukan ini main-main, karena perkara ini akan bisa menggugurkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Anda para tukang ramal yang mencari uang dan kehidupan dengan perbuatan ini, dengan pekerjaan ini, bertaubatlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah akan hari hisab. Takutlah akan hari di mana Allah akan meminta pertanggungjawaban amal-amal kita. Amal-amal kita di hari kiamat kelak, hari di mana didekatkan matahari kepadanya, dikumpulkan di padang mahsyar, diperlihatkan seluruh catatan amal buruk, amal baik kita oleh Allah Azza wa Jalla. Takutlah hari ini, takutlah hari yang sangat dahsyat itu, akan hari yang sangat dahsyat itu. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kepadanya, karena ini adalah, ya, menentang syariat Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang melanggar agama Allah Azza wa Jalla. Oleh ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, para orang tua sampaikan kepada anak-anaknya, berdialoglah, larang mereka jangan melakukan perbuatan ini, karena perbuatan yang sia-sia, dan bahkan itu akan mengeluarkan kita dari agama Allah Azza wa Jalla, bahkan ancaman tidak diterima ibadah salatnya selama 40 hari. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang kita baca tadi? Yang pertama, tahrimul az-zahab ila al-kuhani wal arrafin wa su'alihim wa wujubil ibtiadi anhum. Di mana haram hukumnya datang pergi ke dukun dan tukang ramal dan bertanya kepada mereka. Wajib menjauhi mereka ini, wajib menjauhi para dukun, menjauhi para tukang ramal. Jangan percaya kepada mereka, jangan pergi, apalagi percaya. Lianna dzalika kufrun idza saddaqahum, karena itu perbuatan kufur jika membenarkan mereka. Wa muharramun idza lam yusaddiqhum, dan tetap haram jika tidak dibenarkan. Tidak boleh datang dan tidak boleh membenarkan.
Jauhkan kehidupan kita dari mereka. Jauhkan kehidupan kita dari mereka. Ya. Yang kedua, wujubu takdzibil kuhani wal munajjimin. Wajib ya mendustai perkataannya para dukun, tidak mempercayai mereka, dan juga para tukang para ahli nujum, ya, para ahli nujum yang sudah kita bahas pada sebelumnya, ya. Ilmu nujum terbagi kepada dua, at-taysiri sama at-ta'thiri. At-ta'thiri yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ilmu perbintangan yang memberikan manfaat, menentukan arah dan jarum jam, itu dibenarkan. Yang ketiga, man atahum wa saddaqahum, benda siapa yang mendatangi para dukun dan membenarkan mereka, faqad kafara bil wahyil munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufur kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, konteks pembicaraan kita bukan mengkufurkan aini, mengkufurkan orang yang melakukan perbuatan ini. Siapapun yang telah melakukan perbuatan ini, bertobat segera kepada Allah Azza wa Jalla, minta ampun kepadanya. Allah Maha penerima taubat. Allah Maha ya memberikan ampunan kepada siapapun yang minta ampun kepadanya. Yang keempat, annal kuhanata syirkun, perdukunan adalah syirik. Ya, perbuatan itu adalah syirik. Ya, li'annaha tatadammanu da'wa musyarakatillahi ta'ala fi ilmil ghaib. Karena perbuatan mereka itu adalah klaim, ya, anggapan, ya, syarikatkan Allah Azza wa Jalla di dalam ilmu ghaib. Di sebuah klaim yang tidak benar. Mereka itu tidaklah mengetahui perkara gaib. Kalaupun tepat, terkadang apa yang diucapkan itu adalah informannya siapa? Jin. Ya, informannya pasti jin. Manusia biasa tidak ada yang tahu tentang esok hari, jangankan masa depan 23 tahun ke depan, enggak. Besok pagi saja sampai sore saja kita tidak tahu bagaimana masir, bagaimana akhir dari kehidupan kita, bagaimana perjalanan kita. Maka itu khafillah, yang kita minta kepada Allah adalah bagaimana kita jadi yang terbaik dalam kehidupan kita, menjalani hidup ini, hari-hari ini. Bagaimana kita menjadi orang yang teguh di atas agama dan sunnah Nabi SAW. Itu saja yang kita minta. Kita berdoa, berzikir pagi, berzikir sore. Jangan lupa zikir pagi, zikir sore. Karena para dukun itu bukan kehidupan yang normal, ya, bukan kehidupan yang normal. Baik, rahimani rahimakumullah. Sekali lagi, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela, ya, di dalam agama kita yang mulia, dan perbuatan tersebut perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya ikhwafillah, jangan percaya kepada para dukun, para tukang ramal, dan para ahli perbintangan, ahli nujum, yang notabene-nya mereka mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Ya, wallahu taala alam. Ini adalah pembahasan kita yang mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik dan benar. Ya, sungguh apa yang mereka lakukan itu adalah sia-sia, dan apa yang perbuatan mendatangi mereka itu adalah sebuah keharaman dalam agama kita yang mulia ini. Belajarlah terus agama ini, ya, ambillah ilmu dari sumber yang aslinya, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan dari orang-orang yang mau mengamalkan agama ini, ya, dengan baik dan serius. Karena banyak orang-orang yang beragama tapi kemudian, ya, menjadi jualan, menjadi dagangan untuk mendapatkan manfaat duniawinya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah jaga kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah.
akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara